Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba' Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia nikmat, terutama nikmat ilmu, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dikatakan sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam dekadensi moral, dari alam kegelapan, dari alam kejahiliaan, dari alam yang penuh dengan dosa dan maksiat menuju Islam yang penuh dengan keberkahan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kali ini saya kembali ingin membuka dengan satu statement bahwa apa yang disebut dengan pikiran pada dasarnya boleh kita mempertengkarkan pikiran itu, boleh kita tidak sepaham dengan apa yang dihasilkan oleh cara kerja pikiran itu sendiri. Dalam konteks ini saya mencoba untuk kembali mempertengkarkan pikiran saya dengan pemikiran Profesor Mun'im Sirri ketika beliau mengatakan bahwa ada ambiguitas di dalam Al-Quran itu sendiri, ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dalam konteks ini saya tidak setuju dan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Mun'im Sirri itu, kalau menurut saya, sekali lagi saya akan mengatakan bahwa itu adalah ketidakmampuan di dalam membangun satu epistemologi, sehingga yang saya lihat, karena saya beberapa kali mengkaji apa yang disampaikan oleh Prof. Mun'im Sirri, bahkan hampir satu hari ini saja saya sudah nonton ceramahnya itu sudah sekitar 6 kali untuk mengkaji dan untuk memahami apa yang sebenarnya ingin dicapai dari satu diskusi. Dan kalau menurut saya pribadi ada kecacatan di dalam membangun satu epistemologi ilmu di situ. Kenapa saya katakan demikian? Karena Prof. Mun'im Sirri itu mengabaikan beberapa alat di dalam memahami Al-Quran itu sendiri, yaitu tentang tafsir dari para ulama, baik itu tafsir klasik ataupun tafsir modern. Dan saya rasa, walaupun saya tahu beliau adalah orang yang concern di bidang ini, tetapi karena ada sesuatu yang ingin digali, yaitu yang ingin digali oleh beliau adalah bagaimana dia sanggup memperlihatkan kepada kita semua, kepada audien dan kepada pembaca buku-bukunya, itu adanya sesuatu polemik di dalam Al-Quran
Sehingga kalau saya mengutip apa yang ada di dalam buku filsafat ketika saya membaca tentang pemikiran kritisismenya Immanuel Kant, di situ ada satu pernyataan, jam jam pada dasarnya itu adalah berdetak. Tetapi terkadang kita tidak mampu mendengarkan detak jam yang setiap hari pada hakikatnya atau pada prinsipnya dia berdetak. Tetapi terkadang kita mampu melihat atau mendengar detakan sesuatu yang tidak terdengar sekalipun. Itu karena kita mencoba untuk mendengarkannya. Nah, sama halnya apa yang dilakukan oleh Prof. Mun'in Sirri ini. Dia mencoba untuk menghadirkan satu ayat, dua ayat, tiga ayat, bahkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang dianggapnya adalah ayat-ayat polemik. Gitu ya. Ini yang kemudian perlu saya diskusikan di sini. Kita bertengkar di dalam hal pemikiran di sini. Karena beliau adalah seorang akademisi dan saya juga adalah seorang akademisi. Walaupun beliau memiliki nama yang begitu besar, walaupun saya juga artinya belum memiliki nama yang begitu besar, tetapi tidak salah kalau menurut saya dalam dunia akademik untuk mempertengkarkan pikiran itu sendiri. Karena kita punya dasar epistemologi yang sama-sama kita punyai gitu. Beliau dalam konsennya, saya dalam konsennya. Tetapi saya kemudian ingin mencoba, kalau beliau itu melihat hanya dalam perspektif, maka saya akan mencoba melihat dalam segi paradigma berpikir, bukan perspektif berpikir. Karena perspektif itu berbeda dengan paradigma. Perspektif itu kalau kita misalkan ini ada barbel. Nah, kita lihat dari sana, barbel ini akan berbentuk seperti ini. Dari perspektif sana. Tetapi kemudian kalau kita lihat dari perspektif ini, seperti ini, maka sudah beda bentuknya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau ingin mengkaji Al-Quran gitu, maka kita harus gunakan semua alat yang ada untuk mengkaji Al-Quran. Ketika beliau mengkritik tentang seperti video saya kemarin itu, ketika beliau mengkritik tentang adanya editing di dalam Al-Quran, beliau hanya melihat pada konteks teks. Kalau dalam konteks teks, iya, dari waktu ke waktu Al-Quran itu dalam teksnya itu mengalami perubahan-perubahan dalam rangka untuk mampu memahamkan para pembacanya, yang dimana pembacanya itu adalah orang muslim yang ada di seluruh dunia yang belum tentu paham tentang kaidah penulisan bahasa Arab itu sendiri. Maka ada alat bantu di situ untuk menyamakan bacaan. Nah, karena beliau hanya melihat dari perspektif polemik, yaitu mengkaji tentang polemiknya saja, maka yang ditemukan ya polemik gitu. Tetapi kalau beliau melihat dari kacamata paradigma Islam, dari keseluruhan alat yang ada, baik itu tafsir, terus baik itu ilmu sarrafnya, misalkan nahunya, terus kemudian balaghahnya, dan masih banyak alat-alat untuk
mampu memahami Al-Quran. Bahkan seorang ahli tafsir saja itu dia harus memiliki beberapa syarat agar bisa dikatakan sebagai ahli tafsir atau boleh menafsirkan Al-Quran. Karena pada prinsipnya Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah, yang dimana kalam Allah itu adalah sesuatu yang tidak terbatas, oleh bahasa, oleh tulisan, tetapi kemudian bersentuhan dengan wilayah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Maka perlu adanya kajian-kajian yang secara komprehensif atau melihat dari sudut pandang paradigma ilmu di dalam dunia Islam itu sendiri. Kalau melihatnya dalam perspektif orientalis, maka ketemunya seperti ini. Dengan mengatakan ada ayat polemik. Yang pertama, beliau mengatakan menganggap kitab suci lahir dan memiliki ayat-ayat polemik gitu. Polemik yang dimaksud oleh beliau adalah aspek kitab suci yang mendeskripsikan yang lain secara negatif. Artinya ya ada hal-hal yang disampaikan oleh Al-Quran ini bertentangan dengan yang disebut oleh beliau adalah ayat yang sifatnya eksklusif dan inklusif gitu. Lalu kemudian beliau lupa kalau di dalam Islam itu sendiri misalkan memang ada ayat-ayat Al-Quran yang memang ditujukan untuk mempertahankan akidah Islam. Lalu kemudian juga ada ayat-ayat yang menganjurkan untuk adanya perdamaian dan sebagainya. Itu bisa kita lihat dari konteks yang berbeda. Kalau misalkan dikatakan ini tidak linier misalkan ya, tidak linier antara ayat yang satu dengan yang lain, ini yang ingin saya sampaikan bahwa Al-Quran itu bukanlah karya ilmiah. Kalau karya ilmiah, ketika saya menulis skripsi, ketika saya menulis tesis, lalu kemudian ketika saya menulis beberapa buku yang saya tulis gitu, maka harus ada kesinambungan antara bahasan satu dengan bahasan yang lain, sehingga kalau tidak demikian itu akan fatal, akan dicoret oleh pembimbing skripsi atau tesis bahkan disertasi seperti itu. Tetapi Al-Quran bukanlah karya ilmiah. Al-Quran sekali lagi itu disebutkan sendiri oleh Al-Quran sebagai kitab tentang tanda. Dan ada banyak tanda di dalam Al-Quran yang misalkan seperti ini, pemisah antara air asin dan air tawar. Di situ dikatakan barzah, pemisah, yang itu adalah tanda bagi orang-orang yang berakal itu. Walaupun pada masa dulu itu dikatakan sebagai Nabi Muhammad itu pernah berlayar, pernah main-main ke tepi pantai, lalu kemudian ada air asin dan air tawar. Bukan itu konsep ilmiahnya atau tanda-tanda ilmiahnya. Di situ adalah pemisahnya yang tidak terlihat itu, dan baru bisa dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah ini ya, artinya Al-Quran sekali lagi bukanlah kitab tentang bukanlah kitab ilmiah, tetapi Al-Quran adalah kitab tentang tanda. Dan ketika menjelaskan tentang bahwa hukuman bagi orang-orang yang mengabaikan perintah Allah misalkan, terus kemudian di situ dijelaskan dadanya akan sesak, akan menyempit dan sakit
bagaikan orang yang naik ke langit. Itu kan tidak secara rinci menjelaskan apabila orang naik ke langit, lalu kemudian tidak. Karena itu adalah kitab tentang tanda. Lalu kemudian dibuktikan ketika penerbang Amerika itu mencoba untuk dengan pesawat tempurnya naik ke ketinggian tertentu sehingga dia hampir pingsan karena dadanya merasa sesak dan menyempit. Dan ini adalah bukti bahwa Al-Quran itu adalah kitab tentang tanda. Kalau mencari liniernya itu ya bukan tidak ada, tetapi tidak semuanya ayat-ayat Al-Quran linier antara ayat yang 1 dan 2, 3 dan sebagainya. Karena itulah keunikan Al-Quran. Makanya Al-Quran sebagai kalam Allah, sebagai wahyu Allah, berani nantang kita umat manusia. Kalau mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan dari Tuhan, maka kita pasti bisa membuat yang serupa dengannya. Terus kemudian dia mengajukan lagi yang kedua, Profesor Mun'im Sirri mengajukan apa yang disebut dengan agama lahir sebagai bentuk protes. Agama dianggap lahir sebagai bentuk protes terhadap agama-agama terdahulu. Dia mencontohkan misalkan Kristen itu lahir sebagai bentuk protes terhadap agama Yahudi misalkan. Terus kemudian Buddha misalkan, itu adalah bentuk protes terhadap Hindu. Kalau dalam konteks ini saya setuju. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa Islam juga adalah satu bentuk protes internal sehingga melahirkan agama Islam itu sendiri, ini yang saya tidak setuju gitu. Kalau misalkan Islam itu dikatakan lahir dari perdebatan internal, kita harus paham bahwa di dalam beberapa buku seperti yang ditulis Philip K. Hattie, terus kemudian saya juga pernah membaca bukunya Asghar Al-Engineer misalkan, ketika membahas tentang konsep agama Islam, mereka setuju bahwa Islam itu tidak pernah bersentuhan dengan agama-agama di luar paganisme itu sendiri. Paganisme yang ada di Makkah itu sendiri, yaitu para kafir Quraisy yang menyembah batu, menyembah berhala dan sebagainya. Dan itu tidak terkontaminasi Islam itu. Makanya dikatakan agama yang unik, murni berasal dari Tuhan itu sendiri dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan agama Kristen sebagai bentuk protes terhadap agama Yahudi, ya, karena begini, kita tahu bahwa sejarah Yahudi, sejarah Kristen itu muncul setelah ribuan tahun bahkan dari kenabian Nabi Musa dan Isa. Bahkan dari Nabi Isa itu sendiri ada jeda sekitar 300 tahun untuk menyusun naskah Injil itu sendiri. Dan ini sudah saya buat videonya ya, di link di channel yang sama ini. Ini ada, kalau misalkan Hindu atau Buddha sebagai bentuk protes terhadap Hindu, ini berkaitan dengan tradisi. Kalau misalkan Prof. Mun'im mengatakan bahwa Islam itu memiliki tradisi yang sama dengan agama-agama yang lain, saya tidak setuju. Karena tradisi itu berkaitan dengan tata cara orang beragama.
kalau misalkan Prof. Mun'in mengatakan ada kesamaan dalam konsep monoteistik, itu saya setuju. Kenapa? Karena semua nabi mengajarkan tentang konsep monoteistik atau monoteisme, konsep satu Tuhan. Kalau itunya saya setuju, tapi kalau dalam konteks tradisi itu saya tidak setuju, karena tradisi di dalam Islam itu sendiri berbeda dengan tradisi agama-agama terdahulu. Misalkan di Arab itu ada tradisi pagan, tetapi di Yunani itu ada tradisi pagan, terus kemudian juga ada menyembah terhadap dewa-dewa, dan tradisi yang dilakukan itu banyak macamnya. Tradisi itu boleh dikatakan hari ini itu seperti misalkan ada tradisi Maulid Nabi, ada tradisi Sa'banan misalkan. Kalau di Barat itu ada Halloween, itu tradisi. Ini yang perlu kita pahami, bahwa ada ketimpangan dalam memahami konsep tradisi kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh Prof. Mun'in itu sendiri. Dan sekali lagi, kalau Prof. Mun'in itu mengkritik Al-Quran dan Anda setuju, boleh dong saya juga mengkritik pemikirannya Prof. Mun'in. Nah, itu yang ingin saya lakukan gitu. Terus kemudian dalam konteks agama dianggap sebagai sesuatu yang lahir dari pergumulan internal. Sekali lagi, Islam itu bukan lahir dari satu bentuk tradisi Arab. Bukan. Kenapa? Karena kalau kita lihat agama-agama terdahulu, sehingga Islam itu menjustifikasi sebagai agama yang telah diubah, karena mereka sudah keluar dari konsep Taurat, dan Taurat itu kita tahu itu hanya ada pada masanya Nabi Musa dan Isa, itu tidak ada Injil yang ditulis. Dosen saya pernah mengatakan, almarhum Bapak Sobirin, beliau mengatakan Injil yang asli itu adalah yang ada di lisannya Nabi Isa atau yang diucapkan, karena tidak ada penulisan Injil secara langsung, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, maka Nabi Muhammad langsung memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran itu sendiri. Nah, sekali lagi, Islam bukan lahir dari tradisi Arab. Buktinya, Islam pada awalnya itu ditentang oleh bangsa Arab itu sendiri. Kenapa? Karena Islam itu meruntuhkan konsep atau tradisi-tradisi Arab yang telah mapan. Contoh misalkan, di Arab itu ada satu tradisi yang kemudian wanita itu tidak memiliki harga atau tidak mendapatkan harkat martabat sebagaimana sekarang, tetapi Islam meruntuhkan itu. Kalau memang lahir dari satu tradisi, harusnya dilanjutkan dong, kan seperti itu. Atau melanjutkan hal-hal yang negatif dari agama-agama terdahulu. Ini kritik saya terhadap pemikirannya Prof. Mun'in yang mengatakan bahwa agama lahir sebagai satu bentuk protes karena dia lahir dalam kemiripan sistem gitu. Sekali lagi, kalau dalam bentuk monoteistik dalam konteks nabi-nabi, saya setuju, karena semua nabi mengajarkan tentang konsep satu Tuhan itu. Tetapi kalau tradisi, saya tidak sepaham dengan Prof. Mun'in. Yang ketiga,
Oke, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, itu beliau mengatakan aspek polemik dalam Al-Qur'an terekam dalam ayat-ayat yang bersifat inklusif, eksklusif. Misalkan ada Kristen menjustifikasi bahwa dia adalah jalan kebenaran sebagai jalan kebenaran. Islam juga menjustifikasi sebagai jalan kebenaran, yaitu pada surah Ali Imran ayat 19 ya. Inna dina indallahil Islam. Itu dianggap sebagai polemik bagi Prof Mungkin gitu. Kenapa? Karena dianggap sebagai ayat yang tertutup gitu, yang tertutup. Sedangkan juga ada ayat yang sifatnya inklusif, yang terbuka. Baik, uh, selanjutnya yaitu aspek polemik itu saat Al-Quran menyikapi agama lain juga bagian dari apa yang menjadi perhatian dari Prof. Mun'i. Kalau misalkan sebagai jalan kebenaran, saya akan jelaskan tentang konsep Injil ya, di dalam Injil itu sendiri. Kalau misalkan Prof. Mun'in ingin adil terhadap kajiannya, makanya saya katakan ada kecacatan epistemologi. Harusnya dia juga membahas tentang ambiguitas di dalam Injil itu sendiri, karena memang Injil lah yang kemudian ambiguitas kalau menurut saya. Karena ada tumpang tindih. Kenapa saya katakan ada tumpang tindih? Di sisi lain Injil itu mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Di sisi lain misalkan di Matius pasal 28 itu ayat 19. Nanti saya kalau tidak salah ya, nanti saya akan tampilkan gambarnya sebagaimana video saya yang kemarin, ayat berapa yang mengatakan bahwa ada konsep trinitas di situ. Lah ini yang kalau dia mau mengatakan ambiguitas, inilah yang ambiguitas gitu loh. Karena ada tumpang tindih. Logikanya begini. Tuhan sebagai satu-satunya yang memiliki wahyu, masa dia lupa terhadap wahyunya itu sendiri, terhadap kalamnya itu sendiri gitu. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran ketika menyodorkan konsep monoteisme atau monoteistik, tidak pernah Tuhan mengatakan bahwa ada Tuhan selain Tuhan gitu, atau Tuhan selain Allah. Jelas la ilaha illallah. Lah ini kalau dianggap sebagai ayat-ayat seperti Al-Imran 19 terus kemudian Al-Maidah ayat 3 misalkan dianggap sebagai ayat polemik, maka ini kemudian yang saya ingin katakan, Prof. Mun'im ada kegagalan di dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Terus kemudian aspek polemik di dalam Al-Quran dalam menyikapi agama lain. Beliau mengutip tentang At-Taubah ayat 29. Dan saya juga ingin menanggapinya ini. Beliau menyebutkan di videonya ketika beliau menjadi pembicara di
satu kelas filsafat ya. Waqatilul ladzina. Beliau membacanya seperti itu. Tapi ketika saya cross check di Al-Qur'an itu tidak ada kata waqatilu, tetapi qatilul ladzina. Beliau juga mengartikan qatilul ladzina itu bunuhlah itu. Tetapi kemudian qatilul ladzina itu bukan bunuh, tetapi perangilah. Saya coba untuk menjelaskan apa perbedaan kata bunuhlah dan kata perangilah. Kalau kata bunuh berarti jelas. Di situ tidak ada konsep, kalau juga saya boleh mengatakan tidak ada konsep polemik di situ. Maka bunuh itu ya bunuh. Tetapi kalau perangilah itu masih memiliki makna yang berbeda di situ nanti. Perangi itu bisa saja defend dalam konteks mempertahankan agama. Sekarang terjadi perang di Rusia dan Ukraina. Rusia memerangi Ukraina itu tidak serta-merta membunuh. Kenapa? Karena ketika ada tentara Ukraina yang kemudian menyerah, Rusia tidak membunuh. Harusnya kalau misalkan menggunakan apa yang dalam perspektifnya Prof. Munim, ya harusnya dibunuh kan seperti itu. Tetapi perang itu tidak serta-merta membunuh. Seperti itu. Bisa saja perang itu karena kita mempertahankan agama kita. Bisa saja perang itu karena mempertahankan negara kita. Seperti Rusia alasan memerangi Ukraina karena alasan keamanan, karena Ukraina ingin bergabung dengan NATO seperti itu. Jadi diperangi. Ini yang perlu kita diskusikan, bahwa ketika Al-Quran itu salah mengartikannya, lalu kemudian jangan mengatakan bahwa Al-Qurannya yang salah. Kitalah yang salah, yang tidak paham terhadap Al-Quran itu sendiri. Saya jelaskan bahwa arti itu tidak mewakili apa yang termaktub di dalam wahyu itu. Makanya Al-Quran menjaga bahasa asli langsung dari Nabi Muhammad SAW agar mampu di cross check secara cermat, secara tepat. Berbeda. Waktu saya nonton juga diskusinya Prof. Munim dengan kelompok filsafat itu, ada orang yang mengatakan, ada peserta yang mengatakan, saya sedang mengartikan Al-Quran atau mentransliterasi Al-Quran. Saya kira itu mentransliterasi dari bukan memberikan arti lah istilah. Saya kira dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ternyata tidak, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya jelas nanti hasilnya beda. Seperti apa yang dilakukan oleh mereka-mereka di dalam agama-agama lain. Misalkan di dalam Injil misalkan. Tuhan itu kan harusnya God. Ya. Tetapi kemudian Lord, digunakan kata Lord. Lord itu kan Tuhan, itu bukan Tuhan. Tetapi kemudian dipaksa untuk menjadi kata Tuhan gitu. Ya tidak masalah lah. Saya tidak mempermasalahkan itu. Tetapi kemudian artinya begini. Kalau beliau mengatakan bahwa ayat ini, yaitu At-Taubah ayat 29 itu dikatakan sebagai bentuk ekstremisme di dalam Al-Quran, ini perlu dikaji kembali, bahwa tidak seperti itu. Ada makna yang lebih di dalam memahami Al-Quran harusnya, yang disebut dengan lataif ya, kalau di dalam bahasa kita dalam memahami Al-Quran.
lataif. Nanti saya jelaskan apa itu lataif. Terus kemudian yang selanjutnya, Prof Munim itu juga apa yang namanya menjelaskan tentang Al-Baqarah ayat 62. Beliau mengatakan bahwa ini yang kata beliau adalah ayat inklusif. Inklusif ya. Yang tadi adalah ayat-ayat eksklusif. Oke. Beliau mengatakan begini, bahwa untuk masuk surga gitu, untuk mendapatkan surga, yaitu harus percaya kepada hari akhir, percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Di dalam surah Al-Maidah ya, Al-Baqarah ayat 62 ini, beliau mengatakan bahwa ini adalah semua agama dianggap sama, dianggap sama oleh beliau ketika mengutip ayat ini. Artinya sama-sama memiliki nilai kebenaran. Saya sekali lagi ingin mengatakan bahwa Prof Munim Sirri ini tidak menggunakan alat dalam memahami Al-Quran, yaitu tafsir gitu loh. Kalau misalkan dia tidak memiliki kapasitas di dalam tafsir, menafsirkan Al-Quran, maka kita bisa, atau beliau bisa membaca dari tafsir-tafsir yang lain, yaitu dari tradisi Islam klasik misalkan seperti itu. Kalau misalkan mau cari Islam kontemporer, ya misalkan boleh Anda cari itu. Tetapi kalau Anda misalkan Prof Munim ini mencari dari literasi barat, dan di literasi barat itu banyak orang-orang orientalis yang kemudian ingin mencoba untuk menggali secara negatif Al-Quran itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa kalau mengatakan bahwa Al-Baqarah ayat 20 ayat 62 ini adalah sifatnya inklusif karena mengatakan bahwa semua agama itu benar ketika dia percaya kepada Allah dan hari akhir, maka ini salah. Maka ini salah kalau menurut saya. Kenapa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsirnya itu, ayat ini turun bersamaan dengan ketika Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nasib teman-temannya yang seagama dengan dia di masa lalu. Dia mengatakan bahwa Salman Al-Farisi mengatakan bahwa teman-temannya itu mengimani kelak tentang kenabian atau tentang kenabian Nabi Muhammad yang akan hadir itu. Tetapi apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawabnya bahwa mereka itu adalah masuk neraka. Selanjutnya Ibnu Katsir di dalam tafsirnya melanjutkan keterangannya, yang dimaksud Yahudi pada ayat tersebut ialah mereka yang berpegang kepada kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa sebelum datangnya syariat Nabi Isa. Dan begitu juga gitu, umatnya Nabi Isa itu akan mendapatkan surganya, akan mendapatkan balasannya dari Allah ketika dia mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, terus kemudian percaya kepada Tuhan, yaitu Allah yang seperti Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Isa, kemudian percaya kepada hari akhir dan menjalankan semua perintah dari Nabi Isa melalui kitab Injilnya, terus kemudian sunnahnya, sampai datangnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian implikasi dari ayat ini menurut Ibnu Katsir gitu, ini memiliki implikasi atau korelasi dengan surah Ali Imran gitu, ayat 85.
yang memiliki arti bebasnya ya. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa Prof. Mun'im itu gagal dalam memahami ayat Al-Quran itu sendiri. Karena apa? Yang berusaha dicari adalah proses ambiguitasnya. Nah, beliau sempat mengatakan begini, ambiguitas di dalam eksklusif dan inklusif, maka di situ ada proses yang disebut dengan kontradiksi atau ambivalensi. Itu yang disampaikan oleh beliau. Ada upaya tentang kronologis, misalkan teori abrogasi yang ditawarkan oleh para mufassir klasik, itu yang disampaikan beliau. Tapi beliau mengatakan begini, proses abrogasi yang dilakukan itu adalah proses menghapus ayat atau menghapus hukumnya. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran nasih mansuh itu atau yang disebut dengan teori abrogasi ini tidak ada penghapusan terhadap ayat. Ayat Al-Quran itu tidak dihapus. Misalkan seperti hukum minum khamr itu tidak dihapus itu, tetapi kemudian dinasah mansuh sendiri oleh ayat yang lain, sehingga haram hukumnya minum khamr. Jadi tidak ada yang dihilangkan ayatnya, walaupun para oleh mufassir klasik sendiri. Tetapi kalau hukumnya diganti, iya, itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab gitu, yaitu hukum potong tangan di dalam Al-Quran itu tidak dijalankan lagi pada masa Umar bin Khattab, tetapi kemudian cuma dihukum, dipenjara seperti itu dengan alasan yang bermacam-macam. Nah, ini nasih mansuh yang dimaksud, bukan seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Mun'im, yaitu dengan membuang ayatnya. Dan ini menurut saya ketika beliau mengatakan bahwa ada ayat yang dihapus gitu, dia ingin menguatkan pendapatnya tentang Al-Quran yang diedit ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan apa yang disebut dengan lataif di dalam Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena Prof. Mun'im untuk memahami Al-Quran maka dia harus mengerti apa yang disebut dengan lataif, seperti apa yang dikatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Bukan Abu Bakar Ar-Razi, tetapi Fakhruddin Ar-Razi, seorang filosof Islam ya, atau cendekiawan Islam atau ulama Islam yang terkenal. Dia dengan tafsir Mafatihul Ghaibnya, dia menjelaskan tentang konsep apa yang disebut dengan lataif. Begini, kalau misalkan Prof. Mun'im tidak memahami tentang konsep ambiguitas atau adanya ayat yang kemudian ada ayat eksklusif dan inklusif, maka saran yang diberikan oleh Fakhruddin Ar-Razi yaitu untuk memahami tentang lataif itu sendiri. Ya, bagaimana kita diminta untuk mengenal Allah gitu. Mengenal Allah. Maka ketika kita mengenal Allah, maka kita akan mudah memahami ayat-ayat Allah itu sendiri. Saya contohkan lataif itu di dalam kehidupan kita, misalkan. Kenapa saya mengatakan bahwa untuk memahami Al-Quran harus mengenal Allah? Saya contohkan begini. Jika ada seorang atau orang tua dan anak itu, maka yang paling memahami bahasa orang tua dan anak itu adalah orang tua dan anak itu sendiri. Bukan tetangga, bukan pamannya, bukan apanya, bukan gurunya, tetapi orang tuanya. Itu yang paham. Kenapa? Orang tua berteriak seperti apapun ketika marah kepada anak,
anak itu tidak akan benci, tidak akan tidak akan menaruh hati. Karena anak itu paham bahwa marahnya orang tua itu karena ada sesuatu yang tidak baik di dalam dirinya. Tetapi kemudian kalau orang lain yang marah, mungkin anak itu akan langsung melawan, ya, seperti itu. Nah, kita harus memahami seperti itu juga gitu. Untuk memahami Al-Quran, maka kita harus mengenal Allah. Dan anak tersebut paham terhadap bahasa orang tuanya karena anak itu betul-betul mengenal orang tuanya. Sehingga marah pun, diancam apapun anaknya ya paling cuma nangis kan, seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan konsep lataif. Maka untuk memahami Al-Quran agar tidak seenaknya sendiri itu mengatakan bahwa ada ayat ambiguitas di dalam Al-Quran, itu pahamilah konsep lataif seperti apa yang disampaikan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.